Besok si Peot atau si Kona harus udah ngajar di Dokona School. Titik. Dot. Dot. Dhot, seorang pemuda yang cerdas dan keras kepala, menetapkan satu syarat sebelum ia mau merestui hubungan ibunya dengan Pak Budi, pria yang hendak menjadi ayah tirinya. Syarat itu sederhana, namun syarat makna. Jadikan Piot dan Kona dua sahabat sesiannya sebagai guru bersamanya. Pak Budi, yang ingin segera mengikat hubungan dengan Ibu Dhot, menyetujui permintaan itu di hadapan Dut. Namun, niat di balik kata-katanya tak seutuhnya tulus. Diam-diam, ia merasa dua anak itu belum pantas. Maka ia pun mulai menunda-nunda, berdalih ini dan itu. Membuat segala proses terasa lambat seperti air yang mengalir di musim kemarau. Hari itu, Ibu Dhot menerima telepon dari Pak Budi. Dalam suara yang terdengar ragu, Pak Budi memintanya menyampaikan pada Dhot bahwa Kona dan Peot harus menunggu 3 bulan. Dhot yang telah lebih dulu diangkat menjadi guru, menanti dua temannya dengan penuh harap. Ia percaya, ketiganya akan berjalan berdampingan, seperti janji yang telah mereka genggam sejak lama. Namun, saat mendengar kabar penundaan itu, amarah Dhot meledak. Ia merasa dikhianati. Kalau mereka tidak diangkat juga, aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian, ucapnya dengan tatapan dingin dan suara bergetar. Ibunya, yang berada di tengah pusaran dua cinta, antara anaknya dan pria yang ia harapkan menjadi pendamping hidup, hanya bisa pasrah. Dengan suara lemah, ia menghubungi Pak Budi. Carilah jalan, atau hubungan ini tak akan pernah direstui. Keesokan harinya, dengan wajah datar tapi hati penuh kekesalan, Pak Budi akhirnya mengangkat Peot menjadi guru. Di depan kelas, ia memperkenalkan Peot kepada murid-murid. Dhot yang mengamati dari kejauhan hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada secercah pengakuan bahwa perjuangannya untuk sahabat telah berhasil. Namun, masih ada satu nama yang belum disebut, Kona. Dan cerita pun belum selesai. Meski Peot kini resmi menjadi guru, Dhot belum sepenuhnya tenang. Di satu sisi, ia lega. Tapi di sisi lain, masih ada luka yang belum dijahit, Kona. Sahabat masa kecil yang tak pernah lepas dari langkahnya. Mereka bertiga ibarat satu tubuh dengan 3 jiwa. Dan bagi Dot, setengah kemenangan bukan kemenangan sama sekali. Hari itu, di ruang guru, suasana terasa tegang. Peot baru saja selesai mengajar untuk pertama kalinya. Ia menatap Dhot, tersenyum penuh haru, tapi ada bayangan sedih di matanya. Gue nggak enak, Dhot. Kona belum dapat kesempatan kayak gue. Dhot hanya mengangguk. Matanya menatap kosong keluar jendela. Ke lapangan tempat dulu mereka bertiga sering duduk memimpikan masa depan. Sementara itu, di balik layar, Pak Budi masih mencoba berdalih. Kona belum siap, dia terlalu emosional. Kurang pengalaman. Tapi semua alasan itu hanya pembenaran dari ketakutan yang tak pernah diucapkan. Ia takut kehilangan kendali. Namun yang tak disangka, malam itu, Kona datang ke rumah Dhot. Wajahnya kalem, tapi sorot matanya tajam. Lo nggak usah ributin gue, Dhot. Kalau gue nggak dikasih kesempatan, ya udah, mungkin bukan jalannya. Kalimat itu bikin hati Dhot mencelos. Lo bilang gitu karena udah nyerah. Gue bilang gitu karena gue gak mau lo korbankan semuanya cuma buat gue. Termasuk restu ke nyokap lo sendiri. Tapi Dhot bukan tipe yang menyerah pada arus. Ia tahu, jika Kona pergi tanpa kesempatan yang adil, semuanya akan terasa setengah. Keesokan harinya, Dhot mengambil langkah nekat. Di hadapan kepala sekolah, di depan Pak Budi, ia bicara lantang. Kalau Kona gak dikasih hak yang sama, gue mundur. Gue keluar dari sini. Dan kalian bisa lupain soal restu itu. Ruangan itu hening. Pak Budi menatapnya, ragu. Lalu pandangannya beralih ke kepala sekolah, yang diam-diam menyimpan rasa kagum pada keberanian Dhot. Beberapa detik yang terasa seperti seabad, kepala sekolah akhirnya angkat bicara. Baik. Kita beri Kona kesempatan. Dia akan diuji dalam seminggu.
Kalau dia layak, dia akan diangkat. Pak Budi menghela napas, kalah. Tapi dalam kekalahannya, ada pelajaran yang tertanam. Restu bukan tentang dipinta, tapi diperjuangkan. Dan untuk Dot, perjuangan itu bukan demi cinta semata, tapi demi prinsip Demi sahabat. dan demi keadilan.